Misa dan Cesa telah sampai di sekolahan tempat dia mengajar yang kini kedua orang itu sedang berjalan di lorong panjang untuk menuju kantor guru. "Misa!" teriakan Rina menyambut kedatangan sahabat setelah sekian lama tak bertemu. "Iya Rina," balas Misa sembari berjalan menuju mejanya. Rina ikut membuntuti gadis itu dan berdiri di hadapan. Dia menelisik penampilan Misa dari atas sampai bawah yang terlihat berisi. "Miss, sudah lama gak ketemu. Aku baru sadar kalau kamu agak cabi ya." Dia mencoel pipi gembil gadis yang sudah duduk di kursi. Misa memalingkan muka menghindari sentuhan. "Masa sih? Apa mungkin karena sekarang aku doyan makan ya?" "Bagus dong kalau doyan makan. Siapa tahu badanmu jadi sama kayak aku, berisi dan tinggi." Misa mencabikkan bibir sebal. "Mending kalau nantinya aku seperti tubuhmu. Lah, kalau aku jadi gendut dan pendek gimana?" "Ya itu sih deritamu," tawa Rina membuat gadis itu cemberut sebal. Lalu sedetik kemudian tawa Rina mereda saat melirik Cesa yang berada duduk di dekat kursi Misa. "Oh ya Miss, aku mau tanya. Tapi kamu harus jawab jujur ya." Raut wajah Rina berubah serius. Alis Misa mengernyit bingung. "Tergantung sih, apa dulu pertanyaanmu?" "Ini soal kamu yang sebelum masa liburan. Kan pekerjaanmu dihandle semua oleh Cesa ya? Dan di saat itu aku mengetahui fakta tentangmu. Miss, apa kamu sudah..." Bunyi bel menandakan masuk pelajaran pertama telah tiba menghentikan ucapan Rina. "Sudah? Sudah apa?" penasaran Misa. "Anda..." Tatapan Cesa memberikan sebuah peringatan yang seketika membuat Rina menelan ludah kasar mengurungkan niatan bertanya. "Ah, sudah mulai masuk jam mengajar nih. Aku harus duluan ya, Miss. Soalnya aku kebagian di kelas lantai atas." Gelagap Rina sambil mengambil buku ajar. "Yah, malah digantung. Nyebelin deh." Misa mengangguk lemah mengiyakan sembari merebahkan punggung ke senderan kursi. "Aku pergi duluan ya." "Dah." Gadis itu melesat pergi menghindar. Sedangkan Misa malah asik senderan dengan tenang tanpa bergerak untuk bersiap melakukan tugasnya mengajar. Cesa menghampiri dan berdiri di samping meja. "Nona tidak mengajar?" "Mau, tapi bentar 5 menit deh." Malas Misa masih asik santai-santai. Alis Cesa terangkat sebelah merasa aneh akan sikap Misa yang biasanya selalu semangat ketika akan mengajar, namun kali ini gadis itu malah sebaliknya. "Apa Nona tidak mengajar saja?" "Kamu diam dulu deh, jangan ngajak bicara. Aku bilang kan bentar, hanya 5 menit. "Baik Nona, saya akan diam." Dengan nurut gadis itu membungkam bibirnya, namun posisi masih berdiri mengamati sang majikan. Sedang yang tengah diamati malah asik bersantai memejamkan mata senderan. "Sudah 5 menit Nona," ucap Cesa setelah melihat jam yang melekat di pergelangan tangannya. Desah kesal Misa dengan malas beranjak berdiri. "Kamu bawel banget deh." "Maaf Nona, saya hanya mengingatkan saja." "Cek, iya bawel." Sewot Misa mengambil buku ajar, lalu beranjak pergi. Dengan Cesa ikut melakukan hal yang sama, membuntuti gadis itu dengan pandangan masih menatap heran pada punggung di hadapannya. "Apa saya telah melewatkan sesuatu? Tidak biasanya Nona bersikap seperti ini." Waktu istirahat telah tiba. Mereka bertiga terduduk di kursi meja kantin. "Cesa, kamu mau pesan apa? Biar sekalian aku pesankan." Rina bertanya sembari beranjak dari duduknya. "Sama seperti Anda." Misa yang tengah membuka kotak bekal yang dibawa dari rumah, dia mengajukan pesanan. "Rin, aku pesan 1 mangkuk mie ayam." Pergerakan Rina yang hendak melangkah terhenti, dia menatap aneh. "Kamu yakin mau pesan makanan juga?" Yang dibalas anggukan yakin dari Misa. Baiklah, tunggu ya." Lalu Rina pergi menuju meja pantry. Sepergian Rina, "Nona, maaf, Tuan sudah memberitahukan saya agar Nona tidak memakan masakan sembarangan, selain yang dimasak oleh para koki di rumah." Cesa memperingati yang seketika membuat gadis itu menghentikan pergerakan tangannya yang sedang menyuapkan potongan cumi ke mulut. "Tapi aku pengen mie ayam. Kamu kan tinggal jangan laporkan hal ini pada suami aku kan, beres?"
ucap Misa sambil kembali mengunyah makanan. Tapi Nona, alhamdulillah enak sekali ya bekal hari ini. Besok-besok bawain menu yang seperti ini lagi ya. Ucapan Cesa langsung terputus oleh serobotan Misa yang mengalihkan topik. Gadis itu menutup kotak bekal dan memasukkan ke dalam tas bekal, sedangkan Cesa hanya bisa mengangguk kaku dan menatap Misa dengan tatapan kebingungan. Karena selama ini sang majikan tak pernah menghabiskan bekal sebersih dan sekosong hari ini. Cesa, tolong ambilkan nampan satunya lagi di pantry, tanganku tidak muat untuk membawanya. Rina yang baru saja datang langsung memerintah. Dengan sigap, Cesa langsung menuju pantry kantin untuk mengambil nampan. Rina mendudukkan dirinya di hadapan Misa, lalu mengambil salah satu mangkuk bakso yang ada di atas nampan. Alis dia berkerut heran karena tidak melihat kotak bekal. "Miss, kamu tidak menghabiskan bekal lagi?" tanya dia sambil menumpahkan saus ke dalam mangkuk bakso. "Udah habis, Rin. Sekarang aku lagi nunggu mie ayamku," jawab Misa, dan kebetulan Cesa sudah datang kembali dengan membawa nampan berisi 1 mangkuk mie ayam dan 3 gelas es teh. "Ini mie ayam Anda." Cesa meletakkan nampan di hadapan gadis yang terlihat antusias menunggu itu. Misa hendak meraih botol saus untuk menumpahkan ke dalam mangkuk mie ayam. Namun Cesa dengan sigap menahan botol saus tersebut sebelum tertumpah. "Nona, tanpa saus dan kecap akan lebih enak." "Kamu tuh kebalik. Justru pakai saus dan kecap akan lebih enak," kata Misa dan menarik botol saus dengan kasar. "Tapi Nona..." Hembusan napas panjang Rina memutus ucapan. "Miss, aku sudah tak tahan ingin bicara soal ini. Kamu sudah menikah kan? Dan si Cesa ini sebenarnya bukan saudara jauhmu kan? Tapi bawahan yang mengawalmu." Mendengar ucapan itu seketika Misa menelan bulat mie ayam yang baru saja digigit. Dia menatap dalam diam pada sahabatnya yang ada di seberang meja. Kamu tahu dari mana?" Rina melirikkan mata ke arah gadis yang terduduk di sebelahnya. Misa mengikuti arah pandang. "Cesa, maaf Nona. Teman Nona memaksa saya untuk bercerita." Hembusan napas panjang Misa lalu mengangguk. "Iya benar, aku sudah menikah. Dan soal Cesa pun sama." Rina menatap dalam diam sejenak, lalu menghela napas pelan dan mengalihkan tatapan memainkan kuah bakso di mangkuk. "Sudah aku duga sih, sejak kamu selalu cuti, dan kedatangan orang ini yang mengaku saudara tapi malah memanggilmu Nona. Suamimu kayaknya orang konglomerat, sampai kamu punya bawahan sekompeten dia." Misa lagi-lagi menelan ludah kasar menatap cemas. "Rin, kamu gak marah kan sama aku karena baru memberitahumu sekarang?" Senyuman perih terulas di bibir Rina. "Marah sih, seperti kamu hanya menganggapku orang asing, sampai hal sepenting ini saja kamu harus sembunyikan dariku. Tapi aku tidak bisa marah juga sih, karena mungkin kamu menyembunyikannya juga karena suatu alasan kan?" Misa mengangguk kaku. "Maaf Rin." Hembusan napas pelan Rina sembari menyuapkan sesendok kuah bakso ke mulut. "Tak perlu minta maaf, aku ngerti kok Miss. Jadi siapa suamimu itu?" Itu..." Misa menghindari tatapan, bingung harus mengungkap atau tidak karena jika Rina tahu suaminya adalah pria terkenal yang digilai wanita, mungkin dia akan heboh. "Kak, kamu akan tahu jika sudah waktunya tiba." Tersirat kekecewaan dari sorot mata Rina sambil menunduk, kembali memainkan kuah bakso di mangkuk. "Apa ini juga ada alasannya?" Misa mengangguk mengiyakan. "Maaf." "Baiklah, aku akan menunggu sampai hari di mana kamu memperkenalkan dia padaku." "Makasih Rin, sudah mau mengerti aku." Senyuman di bibir Misa merasa lega. Ya sudah, makan gih mie-mu sebelum mengembang." Iya." Lalu mereka pun memakan makanan dengan sesekali diselingi obrolan ringan.